Bangsat Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting, Ayu. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Harimau Jantan dari Desa Ganding. Dalam seri ke-63 ini didukung oleh para pemain Endang sebagai Kalapi, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Heri sebagai Rayuyu, Harfa Lubis sebagai Moha, Sunario sebagai Ki Jambe, Yayu Kristanto sebagai Nyai Jambe, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dia membayangkan dirinya benar-benar menjadi seorang putri bangsawan, putri kerajaan. Rawedeng dan Rayuyu membantu Kalapi naik ke atas punggung kuda. Kuda ini tinggi sekali. Apakah dia tidak galak? Sama sekali tidak, Tuan Putri. Sekalipun gagah, tinggi dan kekar, kuda ini cukup jinak. Tuan Putri dapat duduk dengan tenang di punggung kudanya. Dia akan membawa Tuan Putri dengan hati-hati. Dia sudah biasa menjalankan tugasnya dengan baik, Tuan Putri. Kalau begitu, baiklah. Kita bisa berangkat sekarang. Baru saja Rawedeng dan Rayuyu akan naik ke atas punggung kudanya. Pada saat itulah terdengar suara orang berteriak-teriak. Kalapi! 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 Kau mau kemana? Kau mau kemana, Kalapi? Kalapi, kau mau kemana?
aku mencarimu ke sana kemari, Kalapi. Kau ini siapa? Jangan berdiri di situ. Kami mau berangkat ke Majapahit. Apa? Mereka akan membawamu ke Majapahit? Oh tidak, jangan Kalapi, jangan pergi ke Majapahit. Kau ini siapa? Berani melarangku pergi? Kalapi, apa maksudmu? Aku Moha, anak laki-laki Ki Jambe, saudagar gerabah. Masa kau sudah lupa? Aneh sekali. Lihatlah Kalapi, aku sudah membeli kain cita yang bagus-bagus. Nih, lihatlah, kain ini untukmu. Kau pasti bertambah cantik mengenakan kain cita seperti ini. Lihatlah Kalapi. Aku tidak mengenalmu. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Aduh, aku Moha Kalapi. Aku tidak tahu siapa Moha. Aku adalah seorang putri bangsawan. Tanyakan saja pada prajurit-prajurit Majapahit itu, siapa diriku? Aku adalah seorang putri kerajaan. Aku tidak pantas bergaul denganmu. Hah? Aku mempunyai teman-teman sendiri. Kalapi, apa yang kau katakan? Cepat minggir. Kami akan berangkat. Aduh, tunggu dulu Kalapi. Bagaimana dengan kain cita ini? Aku sudah bersusah payah memilihnya di pasar. Apakah kau tidak menyukainya? Apa? Kain cita? Aku tidak membutuhkan pakaian seperti itu. Berikan saja kepada orang lain. Tidak pantas seorang putri kerajaan mengenakan kain cita murahan. Tapi kain cita ini cukup bagus. Tuh, kainnya halus dan gambarnya juga indah. Coba lihatlah. Aku tidak mau menerimanya. Berikan saja pada orang lain. Kalapi, aku tidak tahu mengapa kau jadi begini. Kau sendiri sudah berjanji kepadaku. Kau mau kawin denganku. Kau mau menjadi istriku. Bagaimana? Apakah kau sudah lupa pada janjimu? Apa? Aku mau kawin denganmu? Kau ini siapa? Aneh-aneh saja. Jangan sembarangan bicara. Sekarang ini kau sedang berhadapan dengan seorang putri kerajaan Majapahit. Kalau aku mau, sekarang juga aku dapat memerintahkan prajurit-prajurit menyeretmu pergi. Aku sama sekali tidak mengerti. Kalapi, apa yang telah terjadi dengan dirimu? Bagaimana kau bisa melupakan aku? Semalam kita duduk berdua di ruangan bilik. Kita duduk sambil bercumbu rayu. Kau sendiri yang mengatakan bahwa kau bersedia menjadi istriku. Aku tidak sudi menjadi istri anak seorang tukang gerabah. Aduh, jangan begitu Kalapi. Sekalipun orang tuaku hanya tukang gerabah, tapi kan dia kaya. Dia seorang saudagar gerabah yang kaya. Bukankah kau sudah tahu sendiri? Sudahlah. Aku tidak mau lagi bicara denganmu. Prajurit, singkirkan orang ini. Tidak. Aku tidak mau pergi. Jangan bawa Kalapi. Jangan bawa dia. Dia calon istriku. Dia calon istriku. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan aku. Jangan bawa Kalapi. Prajurit, ngurusi orang itu. Kalau dia berani berbuat macam-macam, bereskan saja. Ayo. Baik, Tuan Rawedeng. Biar kami berdua yang akan menanganinya. Silakan Tuan Rawedeng pergi. Kalapi. Jangan tinggalkan aku. Jangan bawa dia. Dia calon istriku. Kalapi. Bagaimana dengan janjimu? Jangan tinggalkan aku, Kalapi.
Sekalipun Moha berteriak sekencang-kencangnya, tapi teriakannya tidak dapat menahan kepergian Kalapi. Rawadeng dan Rayuyu segera membawa wanita cantik itu pergi. Mereka berkuda menyusuri hutan-hutan kecil di sekitar tempat itu. Sementara dua orang prajurit menjaga Moha. Mereka berjaga-jaga dengan senjatanya masing-masing. Moha masih nampak sedih sekali. Dia berlutut di atas rumpun belukar sambil menangis terseduh-seduh. Kalapi, mengapa kau sampai hati meninggalkan aku? Kau sendiri yang mengatakan mau menjadi istriku. Kau sudah berjanji padaku, bukan? Kau berjanji mau menjadi istriku yang setia. Oh, Kalapi, mengapa kau biarkan kebahagiaanku? Mengapa kau campakkan cintaku? Oh, sampai hati kau, Kalapi. Sampai hati kau menghempaskan harapanku di tengah jalan. Oh, kain cita ini. Untuk apa kain cita sebagus ini ku beli? Tidak ada gunanya lagi. Kalapi sudah pergi. Prajurit-prajurit itu sudah membawanya pergi. Untuk apa barang-barang ini? Untuk apa? Sudah. Aku tidak butuh wanita cantik lagi. Kali ini pun aku telah gagal. Aduh, mungkin aku sudah ditakdirkan untuk tidak mempunyai seorang istri. Apalagi istri yang cantik. Oh, alangkah malangnya nasibmu, Moha. Kembali Moha menangis terseduh-seduh seperti seorang bocah cilik. Tiba-tiba dia menghentikan tangisnya, dan dia memandang tajam ke arah dua orang prajurit yang masih menjaganya. Mata Moha menjadi liar, bibirnya gemetaran. Kau prajurit-prajurit Majapahit. Kau telah merampas calon istri. Kau harus bertanggung jawab. Kau telah menghancurkan seluruh harapanku. Mengapa kau membawa Kalapi pergi? Jangan berbuat macam-macam, ha? Lebih baik kau segera pulang ke rumahmu. Tak ada gunanya kau menangisi Kalapi. Tidak, aku tidak terima. Aku tidak takut kepadamu, prajurit Majapahit. Lihatlah, aku tidak takut padamu. Lihat. Bunuh saja dia. Bunuh saja. Nampaknya Moha sudah benar-benar kalap. Dia mengamuk seperti seekor kerbau gila. Tapi dia memang sama sekali tidak pernah belajar ilmu kanuragan. Dia berkelahi sekenanya. Dia menendang ke sana kemari, memukul angin. Dua orang prajurit Majapahit yang ditugasi menjaganya melayaninya dengan tenang. Mereka sama sekali tidak mengkhawatirkan Moha. Setelah beberapa kali serangannya gagal, Moha menjadi putus asa. Tapi dia masih tetap mau menyerang. Salah seorang prajurit menyerdipkan matanya, memberikan isyarat kepada temannya. Kalapi, jangan bawa Kalapi pergi. Jangan bawa dia. Jangan bawa calon istriku pergi. Kalapi. Bapak. Pedangmu hebat juga. Iya, aku menebas tepat di pangkal lehernya. Iya, lehernya hampir putus. Iya, kukira tidak perlu sampai putus. Akan mengerikan sekali untuk dilihat. Yang penting dia sudah mati. Ayo, kita susul Tuan Rapedeng. Hiya!
Tunggu sebentar, Nyai. Tunggu sebentar. Aduh. Napasku tinggal 1, 2, Ki. Aduh. Ya, kita sudah berlari-lari cukup jauh, Nyai. Tapi kita belum menemukan anak kita, Nyai. Iya. Di mana si Moha? Kemana dia berlari menyusul Kalapi? Mudah-mudahan saja anak kita selamat, Nyai. Ya, mudah-mudahan saja, Ki. Memang aneh sekali. Tidak biasanya Moha itu berlaku seperti itu. Dia nekat sekali, Nyai. Dia sudah kena pelet, Ki. Dia sudah terpikat benar-benar sama Kalapi. Aku tidak peduli lagi perempuan itu, Nyai. Yang penting Moha selamat. Benar, Ki. Kita hanya mempunyai anak semata wayang. Apa gunanya kita berhasil? Kita kaya raya kalau anak kita memperoleh malapetaka. Oh, aku tidak bisa membayangkannya, Ki. Aku tidak bisa membayangkan kalau sampai si Moha. Nyai, dengar, Nyai. Ada suara, itu suara orang berkuda. Oh, itu prajurit Majapahit, Nyai. Ayo cepat, Nyai. Kita bersembunyi. Di mana, Ki? Di mana? Cepat, Nyai. Bersembunyi di balik rumpun belukar itu. Ayo, Nyai, cepat. Mereka sudah dekat. Ki Jambe dan istrinya buru-buru melompat ke tepi jalan. Dan mereka bersembunyi di balik rumpun belukar. Tak lama kemudian rombongan prajurit Majapahit melintas jalan. Untung kita segera bersembunyi. Aduh, kalau tidak, wah, kita akan berurusan lagi dengan mereka, Nyai. Nyai, aku seperti melihat Kalapi bersama mereka, Nyai. Benar, Ki. Aku juga mau berkata begitu. Aku melihat perempuan itu duduk di atas kuda, Ki. Mereka pasti membawa Kalapi ke Majapahit. Iya. Benar kata orang-orang. Ternyata Kalapi seorang wanita persembahan. Tapi mengapa dia bisa melarikan diri, ya, Ki? Entahlah, Nyai. Itu bukan urusan kita. Masa bodoh dengan perempuan itu. Dia sudah membuat kita semua menjadi susah. Dia datang ke rumah kita membawa bencana. Aku benci padanya, Nyai. Ya. Aku juga menyesal sekali, Ki. Mengapa pada saat dia datang kita tidak mencurigainya, Ki? Ya, kita lengah, Ki. Kita lengah karena kita terlalu mencintai Moha. Sudahlah, Nyai. Semuanya sudah terlanjur. Yang penting sekarang kita harus dapat menemukan Moha. Ayo, Nyai. Ayo kita cari anak kita sampai ketemu, Nyai. Aneh sekali. Kemana si Moha? Moha! Nyai, hatiku berdebar-debar. Jangan-jangan. Nyai, aku tidak berani mengatakannya, Nyai. Hatiku juga merasa tidak enak, Ki. Sudahlah, Nyai. Jangan berteriak-teriak. Tak ada gunanya. Lebih baik kita cari di sekitar tempat ini. Aku tidak akan kembali ke rumah sebelum menemukan Moha. Lihat, Ki. Lihat.
Bukankah ini kain cita yang dibeli Moha, Ki? Oh, iya, benar Nyai. Ini kain cita yang dibeli anak kita. Oh, Nyai, mengapa kain ini robek-robek begini, Nyai? Kalau begitu, pasti telah terjadi sesuatu pada diri anak kita, Ki. Pasti Moha mengalami sesuatu, Ki. Bagaimana, Ki? Kita harus dapat menemukannya. Kita harus dapat menemukan Moha. Iya, Nyai. Tapi tenanglah, Nyai. Sabarlah. Kita akan terus mencarinya, Nyai. Bagaimana kalau sampai anak kita mendapat celaka? Aku tidak bisa membayangkannya, Ki. Kita hanya mempunyai seorang anak. Kita hanya mempunyai Moha satu-satu. Iya, Nyai. Tapi tidak ada gunanya menangis. Aduh, Nyai, lebih baik kita cari si Moha. Kain cita ini bisa menjadi petunjuk jalan. Mungkin si Moha ada di sekitar tempat ini, Nyai. Ayo, Nyai. Ayo kita cari. Sudahlah, Nyai, jangan menangis. Tak ada perlunya menangis. Simpan dulu air matamu itu, Nyai. Anakku. Kembali Ki Jambe dan Nyai Jambe mencari si Moha. Mereka memeriksa suasana di sekitar tempat itu. Nyai Jambe memungut kain cita yang sudah robek di sana-sini. Sementara Ki Jambe menguak semak belukar ataupun menengok akar-akar pohon yang gelap. Oh, Nyai, lihat, Nyai, kemari, Nyai, lihat. Anakku. Dia sudah tidak bernyawa lagi, Nyai. Para dewa, mengapa jadi begini? Mengapa nasibmu seperti ini, anakku? Nyai, kita tidak mempunyai anak lagi, Nyai. Moha sudah pergi, Nyai. Dan kita tidak mempunyai anak lagi, Nyai. Dia mati. Dia tidak mati, Ki. Lihatlah. Dia tidak mati. Dia masih hidup. Ki. Dia masih bernafas. Sudahlah, Nyai. Jangan berpura-pura. Jangan menipu diri kita sendiri, Nyai. Kenyataannya sudah seperti ini. Kita sudah ditinggal pergi Moha. Semua ini mungkin kesalahan kita sendiri, Nyai. Kesalahan kita sendiri. Moha, anakku. Moha, anakku. Mengapa jadi begini? Aduh, Nyai, istriku. Sekarang kita tidak punya anak lagi. Kita tidak punya siapa-siapa lagi, Nyai. Aduh, Batara. Aduh, para dewa. Mengapa kau timpakan kemalangan seperti ini? Apakah dosa-dosa kami? Apakah kesalahan kami? Kasihan sekali kau, Moha. Kasihan sekali kau, anakku. Sekarang kita telah kehilangan segala-galanya, Nyai. Sudah beberapa kali kita gagal memperoleh seorang menantu. Dan sekarang
Sekarang kita telah gagal segala-galanya, Nyai. Semua ini gara-gara perempuan sial itu. Dia telah membawa malapetaka ke rumah kita. Kau yang salah, Ki. Kalau saja kau menuruti kata-kataku. Kau yang salah. Kau yang salah. Mengapa kau percaya pada perempuan sial itu? Sudahlah, Nyai. Sudah. Kau mau menang sendiri. Sekarang beginilah akibatnya. Untuk apa kekayaan kita? Untuk apa kita bertahun-tahun kerja keras menimbun harta? Untuk siapakah harta itu nanti, Ki? Si Moha sudah pergi. Anak kita sudah pergi jauh. Dia tidak mungkin lagi menikmati harta kita, keringat kita, peluh kita yang bercucuran setiap hari. Semua ini gara-gara perempuan sial itu. Gara-gara kau, Ki. Kau tidak mau mendengarkan kata-kataku. Nah, sekarang apa yang kau katakan? Apa? Setelah anak kita tergeletak menjadi mayat begini, apa yang kau katakan? Apakah kau akan masih membawa perempuan-perempuan jalanan ke rumah kita lagi? Jawab, Ki. Jawab. Sudahlah, Nyai. Aku tidak mau bertengkar lagi. Tanpa bertengkar pun, kita sudah cukup menderita, Nyai. Aku juga merasa kehilangan. Bukan hanya kau. Aku juga merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga di dalam hidupku ini, Nyai. Oh, Moha anakku. Ampun para dewa. Betapa berat cobaan ini. Ampun Sang Yang Widiwasa. Ampunilah kesalahan kami. Moha anakku. Tidurlah, Nak. Sekarang tak ada lagi orang mengejekmu. Kau tidak akan lagi menjadi perguncingan orang-orang. Tak ada lagi orang mengatakan dirimu tolol. Tidurlah, Moha. Ayo, tidurlah dalam dekapan biongmu. Anakku. Jangan pergi, anakku. Jangan tinggalkan biong. Jangan tinggalkan kami, Nak. Sekalipun Ki Jambe menangis terseduh, sekalipun Nyai Jambe melolong-lolong penuh kesedihan, sekalipun air mata mereka bercucuran, tapi Moha tetap tidak akan bisa hidup kembali. Pemuda setengah tolol itu tetap tergeletak dengan luka menganga di bagian pangkal lehernya. Luka itu sudah tidak berdarah lagi. Darah yang berceceran di sekitarnya sudah mulai membeku. Membeku bagaikan hati dua orang tuanya. Anakku. Sudahlah, Nyai. Semua ini salah kita, Nyai. Salah kita sendiri, Nyai. Bagaimana Tuan Putri Kalapi?
Apakah Tuan Putri bermaksud istirahat barang sebentar? Sekarang kita sudah sampai di mana, prajurit? Kita hampir saja memasuki perbatasan kota Raja Majapahit, Nyai. Aku sebenarnya sudah lelah. Tapi sebaiknya kita jalan terus. Mengapa tidak istirahat sebentar, Tuan Putri? Tidak usah, prajurit. Kita jalan terus. Kalian tidak perlu mencemaskan diriku. Aku masih bisa berkuda dengan baik. Ayo, kita jalan lagi. Baik, Tuan Putri. Sebaiknya Tuan Putri jangan terlalu memaksakan diri. Kita berkuda jangan terlalu kencang. Kami akan mengawal Tuan Putri sampai ke Istana Majapahit. Ayo, jalan lagi. Malam mulai turun perlahan. Beberapa orang prajurit jaga nampak bersiap siaga di depan pintu pagar halaman rumah kediaman Sang Ramapati. Nampak Sang Ramapati duduk di ruangan pendopo. Tak lama kemudian muncul seorang pemuda memasuki halaman. Dia bergegas menuju ke ruangan pendopo. Dia adalah Panji Ketawang. Duduklah, Panji Ketawang. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Baik, Gusti Ramapati. Soal apakah kedangan? Aku ingin bicara tentang wanita-wanita itu. Bagaimana keadaan mereka? Keadaan mereka baik-baik saja, Gusti Ramapati. Apakah mereka sudah diperiksa semuanya? Sudah, Gusti. Hamba sudah memeriksa mereka satu persatu. Tak ada di antara mereka yang mempunyai cacat tubuh. Tapi sebagian besar di antara mereka nampaknya masih ketakutan, Gusti. Itulah tugasmu, Panji Ketawang. Kau harus dapat terus-menerus menjaga keadaan mereka, baik keadaan tubuhnya ataupun kesehatan jiwanya. Jangan sampai mereka dicekam ketakutan. Kau harus dapat membujuk mereka, membesarkan hati mereka. Inilah tugasmu yang utama. Iya, Gusti. Hamba akan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Katakan pada mereka semua bahwa mereka dibawa ke Majapahit untuk dijadikan wanita-wanita persembahan. Jelaskan apa artinya wanita persembahan itu. Iya, Gusti. Apakah selama ini ada di antara mereka yang berusaha untuk melarikan diri? Tidak ada, Gusti. Mereka tahu bahwa mereka dijaga ketat. Apakah ada yang berusaha untuk bunuh diri? Tidak ada, Gusti. Dalam hal ini, hamba berani memastikan mereka tidak akan bunuh diri. Sekalipun mereka merasa takut, hamba kira mereka tidak akan melakukan bunuh diri, Gusti. Kalau begitu baiklah. Dan ingat, Panji, kita jangan sampai membuat mereka kecewa. Makanan mereka harus diurus dengan baik, juga pakaian mereka, kesehatan mereka. Jangan sampai menimbulkan kesan bahwa mereka di Majapahit sebagai tawanan. Kita harus memperlakukan mereka dengan baik, dengan halus. Jangan sampai mereka menaruh kecurigaan kepada kita. Gusti Ramapati tidak perlu khawatir. Mereka tidak akan melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan kerusuhan, Gusti. Oh ya, bagaimana dengan wanita dari desa Buhayabang itu? Siapa namanya? Praharsini, Gusti. Namanya Praharsini. Bagaimana dengan Praharsini? Dia memang wanita yang paling cantik di antara yang lainnya. Dia lebih unggul di antara teman-temannya. Aku ingin supaya dia diperlakukan secara istimewa, Panji. Iya, Gusti. Seperti perintah Gusti Ramapati, Praharsini masih ditempatkan di ruangan khusus. Tapi maaf, Gusti. Sepertinya keadaannya masih belum begitu menggembirakan, Gusti. Dia masih nampak lemah. Barangkali dia kurang sehat, Gusti. Dia tidak boleh jatuh sakit. Aku sangat menaruh harapan besar kepada gadis itu. Coba sekarang tolong kau panggil Ratanca kemari. Baik, Gusti Ramapati. Duduklah, Ratanca. Aku membutuhkan bantuanmu sekarang. Iya, Gusti. Bantuan apa yang Gusti inginkan?
Kau pasti tahu tentang wanita-wanita persembahan yang dibawa ke Majapahit oleh Panji Ketawang. Salah satu di antaranya bernama Praharsini. Ampun, Gusti. Apakah maksud Gusti gadis cantik yang ditempatkan di ruangan khusus itu? Benar, Ratanca. Dialah Praharsini. Dialah gadis yang paling cantik di antara yang lainnya. Sepertinya gadis itu kurang bersemangat, Gusti. Hamba telah beberapa kali sempat melihatnya duduk termenung. Itulah Ratanca. Sekarang kau kutugaskan menjaga Praharsini. Jagalah kesehatannya, baik kesehatan tubuh maupun kesehatan jiwanya. Jangan sampai jiwanya terganggu. Jangan sampai gadis itu jatuh sakit. Kalau ada hal-hal yang kurang beres mengenai diri Praharsini, cepat laporkan kepadaku ya. Iya, Gusti Ramapati. Hamba siap menjalankan tugas. Menurut Panji Ketawang, gadis itu nampaknya kurang sehat. Sekarang cobalah kau periksa keadaan tubuhnya, Ratanca. Mungkin kau perlu membuat ramuan daun-daunan untuk obat penyegar ataupun obat kuat. Kalau ada apa-apa yang perlu kau butuhkan, cepat laporkan kepadaku. Iya, Gusti Ramapati. Gusti tidak perlu khawatir. Menurut pendapat hamba, gadis itu tidak mengalami apa-apa. Barangkali dia hanya mengalami sedikit kegoncangan jiwa. Hamba sanggup mengatasinya, Gusti Ramapati. Bagus sekali itu. Sekarang cepat kerjakan tugasmu. Dalam beberapa hari ini aku ingin mendengarkan laporanmu mengenai Praharsini. Antarkan Ratanca menemui Praharsini, Panji. Baik, Gusti Ramapati. Ayo, Ratanca. Panji Ketawang dan Ratanca bergegas meninggalkan ruangan pendopo. Tak lama kemudian mereka sudah tiba di depan pintu ruangan di mana Praharsini ditempatkan. Praharsini, bagaimana dengan keadaanmu sekarang? Mudah-mudahan kau segera menjadi sehat dan segar kembali. Kenapa kau diam saja? Apakah kedatangan kami telah mengganggumu? Ratanca, ada apa dengan gadis ini? Pandangan matanya kosong. Coba tinggalkan kami berdua, Panji. Aku ingin bicara sendiri dengan gadis ini. Oh, baiklah. Kalau ada apa-apa beritahu aku, Ratanca. Panji Ketawang sudah tidak kelihatan lagi. Ratanca memandang wajah Praharsini yang duduk di atas pembaringan dengan tatapan mata kosong. Gadis cantik dari desa Buhayabang itu nampak kehilangan keseimbangan jiwanya. Maaf, aku datang kemari untuk membantumu. Aku ditugaskan Gusti Ramapati menjagamu. Aku tahu kau sedang mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan. Tapi kalau kita dapat bekerja sama dengan baik, aku yakin keadaanmu akan tidak menjadi lebih parah. Tinggalkan aku. Biarkan aku sendirian. Aku tidak akan mengganggumu. Apa yang sedang kau rasakan sekarang? Orang-orang itu sudah menceritakan perihal dirimu kepadaku. Memang kasihan sekali. Tidak seharusnya kau mengalami hal seperti ini. Pergilah. Biarkan aku sendirian. Aku memang bukan seorang tabib. Tapi aku mempunyai sedikit kepandaian. Aku akan membuat ramuan daun-daunan untuk penyegar tubuh. Apakah kau mau meminumnya? Tidak. Nampaknya tubuhmu lemah sekali. Kau butuh ramuan obat-obatan. Kau harus membuat badanmu menjadi lebih segar. Aku tidak ingin apa-apa. Tinggalkan aku sendirian. Kumohon jangan ganggu aku. Aku datang dengan maksud yang baik. Aku ingin menolongmu dan bukan mengganggumu. Coba berbaringlah sebentar. Aku akan memeriksa denyut jantungmu. Jangan takut. Aku hanya ingin memeriksa keadaanmu. Kulihat wajahmu pucat, matamu cekung, dan kau
Kau sepertinya tidak mempunyai semangat apa-apa lagi. Keadaan ini sangat mengkhawatirkan kami. Ayolah, berbaringlah sebentar. Aku akan memeriksa tubuhmu. Praharsini masih diam saja. Dia duduk dengan pandangan mata kosong di tepi ranjang. Ratanca kelihatan bingung. Dia menjadi gugup. Ayolah, jangan membuatku kesulitan. Kau harus membantu aku, supaya aku bisa membantumu. Marilah kita bekerja sama. Aku ditugaskan Gusti Ramapati menjagamu, merawat kesehatanmu. Ayolah. Ratanca baru melangkah satu tindak ketika Praharsini tiba-tiba nampak gemetaran. Bibirnya gemetar, kakinya gemetar. Dia pingsan. Kasihan sekali gadis ini. Sebenarnya badannya tidak apa-apa. Jiwanya yang sakit. Nampaknya dia benar-benar kehilangan semangat hidup. Aku harus menolongnya. Kasihan gadis ini. Baiklah. Aku akan mengangkatnya kembali ke atas ranjang. Aku tidak biasa mengangkat tubuh seorang gadis. Tapi aku harus melakukannya. Aku harus menidurkannya di atas ranjang. Iya. Kembali Ratanca berusaha mengangkat tubuh Praharsini, dan perlahan-lahan dia menggendongnya, kemudian meletakkannya kembali di atas ranjang. Sekarang gadis cantik itu sudah terbaring di atas ranjang. Dia diam saja, matanya terpejam. Ratanca meraba kening, wajah, leher dan pergelangan tangannya. Tiba-tiba hati Ratanca menjadi berdebar-debar. Aku belum pernah bersentuhan dengan seorang gadis. Apalagi gadis cantik seperti ini. Praharsini. Cantik sekali gadis ini. Wajahnya bagaikan diukir. Aku tidak boleh mempunyai pikiran yang bukan-bukan. Sekarang ini aku ditugaskan menjaganya, merawat kesehatannya. Dan aku harus bekerja dengan baik. Praharsini. Mudah-mudahan saja aku dapat menyembuhkan gadis ini. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ya, kita sudah sampai Tuan Putri. Harap Tuan Putri turun. Tunggu dulu prajurit. Mengapa aku kebawa kemari? Bukankah Tuan Putri ingin ke Istana Majapahit? Inilah Istana Majapahit itu, Tuan Putri. Mari, akan kami tunjukkan di mana letak Istana Keputrian Majapahit, Tuan Putri. Aku tidak percaya padamu. Aku tahu tempat ini. Bukankah ini rumah kediaman Gusti Ramapati? Bukan Tuan Putri. Ini Istana Majapahit. Bukan rumah kediaman Gusti Ramapati. Aku tahu tempat ini. Aku sudah beberapa saat lamanya tinggal di tempat ini. Aku pernah disekap di sana, di ruangan belakang. Tidak, aku tidak mau turun. Aku tidak mau dibawa ke rumah ini. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.